Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, bertemu lagi dengan saya Afin dalam channel Hebat Berguna. Saya ingin bertanya nih, pernahkah Anda nervous, grogi, gugup, deg-degan saat berpidato, memberi ceramah, interview, atau ketika Anda sedang bernyanyi, atau bahkan ketika Anda bertemu dengan seseorang yang Anda cintai? Rasanya deg-degan ya, karo-karo ya. Pernahkah Anda merasakan seperti itu? Nah ya, pasti semuanya pernah. Nah, perasaan-perasaan seperti itu ya, nervous, selain membuat diri kita nggak nyaman, ya itu juga sering membuat apa yang sebelumnya sudah kita persiapkan dengan baik, matang, akhirnya ambiar, hilang, kacau, nggak karu-karuan, dan akhirnya kita malu ya, kita malu. Nah, sahabat muda, ada beberapa tips ya. Apabila kita mau melakukan ini, insya Allah dijamin gugup, nervous, deg-degan akan hilang begitu saja, dan kita akan percaya diri insya Allah. Namun pastikan sebelum Anda menyaksikan tutorial-tutorial ini, pastikan sekali lagi Anda sudah menekan tombol subscribe agar supaya mendapatkan informasi yang update dari channel kami. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita simak. Yang pertama, kawan-kawan, buatlah persiapan yang matang. Ya, pastikan bahwa seluruh persiapan yang Anda buat sudah benar-benar matang. Kalau Anda mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, maka Anda akan lebih percaya diri dan tidak menjadi grogi saat harus tampil di depan umum. Ya, nervous akan hilang, kawan-kawan. Nah, yang kedua, berpikirlah positif dalam segala hal. Perasaan grogi yang menimbulkan gugup sampai gemetaran bisa berasal dari pikiran negatif. Di dalam pikiran berkecamuk pertanyaannya adalah, apakah penampilan saya baik? Apakah orang-orang akan menyukai penampilan saya? Atau apakah ada yang kurang dari penampilan saya? Kira-kira pertanyaan itulah yang muncul dari benak diri kita kalau kita berpikiran negatif. Singkirkan pertanyaan yang semakin membuat Anda down dan grogi. Anda harus berpikir positif sebelum presentasi, interview, pidato, memberi ceramah, menyanyi, atau bahkan bertemu dengan seseorang yang kalian senangi. Bahkan ketika harus berbicara dengan orang yang Anda suka, singkirkan itu pemikiran-pemikiran yang negatif ya. Ganti pikiran-pikiran pesimis tersebut menjadi pikiran yang optimis, seperti penampilanku pasti baik dan mereka pasti menyukai saya pasti bisa. Pokoknya ya, munculkan pikiran-pikiran positif dalam benak diri kita ya, kawan-kawan. Kemudian yang ketiga adalah latihan fisik setiap hari. Tubuh yang kuat akan memberi dampak yang positif terhadap psikologi kita. Jadi, jika kita termasuk seseorang yang mudah grogi, gugup, nervous saat berhadapan dengan orang lain, maka mulailah diri kita melatih fisik dengan berolahraga setiap hari. Beri semangat terhadap diri sendiri agar kita bisa memiliki fisik dan mental yang tangguh, kawan-kawan. Sambil berolahraga, kita boleh menyemangati diri kita sendiri dengan hal-hal yang positif agar kita lebih menikmati latihan fisik yang kita lakukan. Maka carilah olahraga yang paling kita sukai. Dengan demikian, kita akan merasa tidak terbebani ketika harus berolahraga setiap hari, kawan-kawan. Nah, yang keempat adalah memperbaiki sikap tubuh kita. Grogi, gugup, nervous bisa terlihat dari sikap kita loh, kawan-kawan ya. Mungkin kita tidak merasa bahwa kita sedang grogi, tetapi orang lain yang melihat kita bisa turut merasakannya loh. Cara mengatasi grogi yang paling sederhana adalah memperbaiki sikap tubuh kita, baik saat pidato, ceramah, menyanyi, presentasi, interview, dan lain-lain sebagainya lah pokoknya ya. Kita harus belajar memperbaiki sikap tubuh kita agar selalu terlihat rileks. Jika kita berhasil mengatur sikap tubuh agar selalu terlihat santai, jiwa kita pun akan lebih tenang dan kita bisa mengatasi grogi yang datang secara tiba-tiba, kawan-kawan. Yang kelima, kawan-kawan, silahkan temukan cara untuk menenangkan diri.
Setiap orang pasti pernah merasakan grogi loh ya. Bukan hanya sekedar saat pidato di depan umum saja. Kadang grogi juga bisa loh dirasakan ketika kita berhadapan dengan orang yang kita sukai. Namun cara mengatasi grogi saat harus tampil di depan umum atau saat berhadapan dengan orang yang kita sukai sebenarnya sama teman-teman. Temukan cara untuk menenangkan diri sendiri. Misalnya, kita bisa mengingat hal-hal yang menjadi motivasi diri kita. Bisa juga kita menyimpan foto seseorang yang selama ini menjadi idola, menjadi role model kita, dan lihat foto tersebut agar kita bisa mengatasi grogi dan menjadi lebih tenang ya. Silakan cari siapakah tokoh yang Anda idolakan. Selanjutnya yang keenam adalah fokus pada tujuan teman-teman. Ada yang bilang bahwa eye contact ataupun kontak mata secara langsung ya terhadap orang yang berada di hadapan diri kita itu sangat penting. Namun kalau kita merasa grogi, sebaiknya kita fokus terhadap apa yang kita lakukan saat ini. Ingat, apa yang kita lakukan saat ini. Hindari melihat penonton atau orang yang ada di depan kita, karena hal tersebut malah justru bisa membuat kita semakin grogi. Fokus saja pada yang sedang kita tampilkan. Dengan menghindari tatapan audiens, kita tidak perlu mengalami perasaan tak enak atau pikiran negatif yang menerka-nerka apakah penonton menyukai penampilan kita ataupun tidak kawan-kawan ya. Oke? Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah salurkan dengan gerakan tangan kita. Cara mengatasi grogi yang paling sering dilakukan oleh banyak orang adalah menyalurkan rasa grogi melalui gerakan tangan. Namun hal ini nampaknya lebih pantas ketika kita mengalami grogi saat pidato, presentasi, menyanyi, dan lain-lain. Kita bisa menjelaskan suatu hal sambil menggerakkan tangan kita. Nah, terus kalau misalkan timbul pertanyaan, bagaimana ketika kita sedang diinterview? Apakah harus menggerakkan tangan? Apakah Anda bisa menggunakan gerakan tangan ketika Anda merasa grogi saat diinterview? Ya, jawabannya silakan saja. Tetapi jangan terlalu over ya kawan. Karena hal tersebut justru akan membuat pihak yang mewawancarai akan menjadi risih ya dengan Anda. Selanjutnya yang kedelapan teman-teman adalah perbaiki penampilan diri kita. Ya, rasa grogi biasanya bisa muncul loh ketika kita merasa bahwa penampilan diri kita kurang maksimal. Sebelum berhadapan dengan orang lain, kita harus memastikan penampilan kita sudah benar-benar oke. Tak ada salahnya untuk mengeluarkan sedikit uang ya, membeli pakaian barulah dan mengganti model rambut kita. Jika penampilan kita sudah oke, tentu saja rasa percaya diri pun semakin bertambah. Ketika seseorang sudah mendapatkan rasa kepercayaan dirinya, maka orang tersebut tidak mudah menjadi grogi kawan-kawan. Ya, oke. Nah, coba kita lihat ya diri kita di depan cermin. Apakah saat ini penampilan kita sudah oke atau belum? Ya, kalau belum, segera perbaiki diri kita ya, penampilannya maksudnya, oke? Nah, yang kesembilan adalah atur pernafasan ya kawan-kawan. Grogi biasanya diikuti dengan gugup sampai gemetar loh, bahkan keringat dingin dan deg-degan yang tidak karuan. Apalagi ketika nama kita dipanggil untuk tampil di depan umum, perasaan grogi pasti akan semakin tidak tertahankan. Cara mengatasi grogi sebelum tampil adalah jangan langsung beranjak berdiri terlebih dahulu kawan-kawan. Tarik nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali. Kira-kira seperti itu ya. Lalu kita tersenyumlah untuk mengurangi rasa grogi. Hanya butuh waktu beberapa detik saja kok untuk mengatur pernafasan kita agar deg-degan yang disebabkan karena grogi bisa hilang. Oke? Nah, yang ke-10 ini nih yang paling penting ya. Apa itu? Ya, kita harus berdoa kawan-kawan sebelum tampil. Ini sering dilupakan oleh kita ya. Pernah tidak kita berpikir untuk meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebelum menghadapi sesuatu hal yang bisa membuat diri kita grogi? Nah, jika belum, mulai saat ini dirubah ya kawan-kawan. Mohon berdoa sesuai agama masing-masing ya.
Oke, semoga kalian semuanya sukses dan hilang groginya kawan-kawan. Nah, gimana teman-teman? Merasa tertantang untuk melakukan tips-tips tadi itu? Atau kalau kalian keberatan, ya silahkan menikmati nervous Anda sendiri, ya gugup dan lain sebagainya. Insya Allah jika kalian mau melaksanakan tips tadi, ya dijamin nervous kita hilang. Jangan lupa sekali lagi untuk menekan tombol subscribe. Salam sehat dan salam sukses selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.